Ini caraku untuk bisa punya rumah makan 150 juta lebih tapi kita tidak modal Rp1.000 pun. Kok bisa sih? Langsung aja kita belajar di Sinau bareng Henry. Belajar bareng yuk, ora usah kesusu. Ternyata kalau kita pengen punya usaha, yang dibutuhkan pertama kali bukannya duit loh. Ternyata adalah ilmu pengetahuan. Ilmu yang akan aku share ini adalah ilmu yang aku dapatkan ketika waktu itu aku seminar bayarnya 2 juta. Sekarang aku akan share kepada kalian secara gratis. Silahkan disimak part by partnya. Bagian pentingnya kalian tulis, kalau nggak penting silahkan di skip. Nah, waktu itu alhamdulillah saya bisa dikasih kesempatan sama Allah untuk bisa punya usaha yang mana modal rumah makan ini sekitar 150 juta lebih. Tapi alhamdulillahnya saya tidak mengeluarkan uang sama sekali. Rp1.000 pun ya mungkin adalah 1.000 2.000 lah ya untuk apa gitu ya. Nah, ilmunya apa sih? Bagaimana sih Mas Henry? Nah, pelan-pelan kamu simak ya. Ternyata yang pertama harus kita lakukan saat kita belum punya nggak punya uang, tapi kita pengen punya usaha adalah yang pertama ide. Kita harus punya ide. Kita boleh di awal miskin uang, tapi kita usahakan tidak miskin ide, tidak miskin ilmu. Dicatat. Yang pertama kita harus punya ide. Nah, waktu itu aku punya ide pengen buka warung soto. Nah, kita udah punya ide, kita punya konsep. Jadi kita punya konsep yang akan kita utarakan. Yang kedua, ketika ada tulisan ruko dijual atau dikontrakkan. Nah, itu datengin ke yang punya. Ownernya datengin, percaya deh sama aku. Ketika kita datengin, kan kita nggak punya uang tuh untuk sewa ruko kan. Jangankan sewa ruko, kita untuk buka warung es teh aja nggak punya kan. Nah, yang pertama kamu datengin ke yang punya, terus kamu utarakan apa yang kamu inginkan. Nah, waktu itu ada di dekat pasar, ruko tulisannya dikontrakkan atau dikerjasamakan. Nah, saya jadi inget nih apa yang dikatakan oleh mentor saya. Kalau ada ruko dikerjasamakan, datengin kemudian kamu presentasi apa yang kamu inginkan. Dan waktu itu kebetulan saya udah punya konsep pengen buka warung soto. Terus saya datengin kepada orangnya. Kemudian saya kasih tahu, "Mas, saya punya konsep nih buka warung soto karena dekat sama pasar," saya bilang. Nah, karena saya nggak punya modal, mau nggak kalau misalnya kita kerjasamakan nih. Kalau misalnya gini ya, misalnya nih, dia cuman modal ruko, maka untungnya kita bisa bagi misalkan 20%, 80%. Atau 30%, 70%. Jadi 30%-nya buat yang punya ruko, karena dia hanya modal ruko, yang 70%-nya bisa untuk kita. Karena kita pengelola. Nah, tapi kita tawarkan lagi, "Tapi Mas, kalau yang modal semuanya Masnya, maka kita bagi rata. 50%, 50%. Nih, kalau dikontrakkan Mas, 1 tahun misalnya dapatnya 10 juta. Berarti 1 bulannya Masnya cuma dapat uang sekitar 1 juta sekian. Tapi kalau kita buka warung soto dengan cara dikerjasamakan, setelah saya hitung-hitung kurang lebih lakunya sekian, misalkan 1 hari 100 mangkok plus es teh dan sebagainya, kita bisa dapat untung Mas satu orangnya sekitar Rp5 juta, 3 sampai Rp5 juta. Nah, sekarang kita bandingkan Mas, kalau Masnya hanya kasih tahu ruko dapatnya 1 juta sekian, tapi kalau dikerjasamakan dapatnya 3 sampai 5 juta bahkan bisa lebih, kita nggak tahu ya, estimasi kurang lebih seperti itu. Kira-kira pemilik dari rukonya dia mikir nggak kira-kira? Pokoknya kita coba dulu aja. Jadi di awal tuh jangan banyakan mikir. Di awal jangan banyak mikir, kita coba tips ini coba dulu aja. Nah, kalau dia nggak mau, cari ruko yang lain dong. Pakai hukum Pareto. Hukum Pareto itu kita coba banyak orang, pasti ada yang mau. Insya Allah ada yang mau. Itu namanya hukum Pareto kan gitu. Nah, ternyata waktu itu saya coba pertama kali, ternyata ada penolakan tuh pertama. "Mas,
Nanti saya pikir-pikir dulu deh. Dia bilang gitu kan. Saya pikir-pikir dulu deh. Terus ya sudahlah. Saya kan ngiranya kayaknya gagal deh ini kayaknya. Saya save nomornya. Nah, ternyata beberapa bulan kemudian dia buat status WA nih. Saya komen nih kan, saya komen. Terus dia bilang gini, "Mas Kodarullah nih, Mas Kodarullah, ini jenengan WA saya nih. Bisa nggak besok kita ketemu di tempat rumah itu yang akan kita kerjasamakan tuh?" "Oh bisa Mas, kapan?" Gitu kan. Nah ternyata singkat cerita kita ketemu. Saya tuh dari kemarin Mas WA nyari-nyari nomor yang jenengan yang mana ini nih. Ternyata qadarullah jenengan WA. Tuh, ternyata Bapak Ibu dengan kita usaha ya, nggak tahu ini kebetulan atau tidak, tapi ternyata kan kita ada usaha setidaknya kan. Selebihnya kan kita jalur langit nih ya. Dari situ ternyata dia bilang gini, "Mas, saya kalau warung soto kurang setuju, soalnya di pasar udah ada soto," kurang lebih gitulah ya, seingat saya. Dan kemudian dia punya konsep, "Mas gimana nih kalau kita buat food court aja," kata beliau. "Kita buat food court aja gimana?" Terus saya pikir-pikir lagi kan, ya sudah kita pikir-pikir dulu Mas. Singkat cerita, nah saya bilang gini, karena waktu itu musimnya angkringan modern, tahu ya angkringan modern yang ada live musik dan sebagainya. Terus saya bilang, "Mas, kalau food court ribet harus harus ngundang banyak orang dan sebagainya. Gimana kalau kita buka angkringan aja tapi konsepnya modern." Gimana tuh Mas?" Kata dia kan, kata beliau kan. Saya jelaskan, "Konsepnya gini Mas, kita nanti pakai gerobak, angkringan, tapi konsepnya dibuat modern Mas. Gimana kalau seperti itu? Ini lagi hits banget nih." Terus, ya sudahlah, dipikir-pikir dulu. Akhirnya dipikir-pikir sama beliau jarak beberapa waktu, kemudian mungkin beliau sholat istikharah, beliau bilang sama saya gini, "Mas, sebenarnya ada 2 orang nih yang calon yang akan mengelola ini. Cuman setelah saya pikir-pikir, beliau bilangnya, 'Sudah saya pilih kamu aja lah. Oke kita konsepnya angkringan, ini Mas modal 30 juta untuk kamu beli peralatannya. Kamu cari, karyawannya. Ini modal ini benahin renovasi semuanya bahkan tiang listrik di depan itu Mas akan saya bongkar. Saya suruh orang yang berwenang akan saya suruh bongkar, ini nanti kita buat halaman yang luas." Saya berpikir, Masya Allah luar biasa. Ternyata ilmu ini bener ya. Jadi kalau kita belajar dari seorang praktisi itu ternyata ilmunya yang diajarkan tuh insya Allah bener gitu loh. Dan di luar dari batas kemampuan kita, otomatis ini udah pertolongan dari Allah ya. Tapi yang jelas kita ada ikhtiarnya. Sekarang saya simpulkan, jadi kalau kita pengen buka usaha tanpa modal, tanpa hutang adalah yang pertama ide kita siapkan dulu. Yang kedua kalau ada ruko dikontrakkan atau dikerjasamakan atau dijual, datangin. Presentasi sama yang punya rumah. Yang ketiga adalah cari investor. Cari investor, kamu bisanya apa, terus mintain dananya berapa, kamu kalkulasikan. Yang keempat, jalur langit. Penting banget, jalur langit, serius. Manusia hanya bisa berusaha. Nah, kalau ilmu ini bermanfaat buat kalian, bisa subscribe, like, dan share. Tapi kalau nggak bermanfaat, udah skip aja. Ingat belajar, ingat sinau bareng Hendry. Sinau bareng yuk, ora usah kesusu.